Nyala bagimu Tuhan. Oh, langit dan bumi memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Oh, dan kami umat-Mu rendahkan diri untuk sujud dan menyembah. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat rencana-Mu atas setiap hidup kami. Ya Allah, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama sudah sembah Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, dan rencana-Mu Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Kau, oh Yesus Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami. Oh, kiata karala barala 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 bashe. Oh, biar langit bumi telah berlalu Tuhan, namun firman-Mu tetap. Oh Yesus Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Ratakaralabat, sungguh baik Kau Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, mari kita puji ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan segar, dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami selalu haus dan menanti-nantikan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Karena firman-Mu seperti terang yang menerangi pikiran kami. Firman-Mu memberi kami kehidupan. Kami bersyukur. Dan kami saat ini siap untuk mendengar. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, firman pagi hari ini adalah tentang menabur benih harus menjadi gaya hidup. Menabur benih harus menjadi gaya hidup kita. Kita buka dulu di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di sini diajarkan firman Tuhan bahwa Tuhan memberi kita benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Benih itu bukan untuk dimakan, tapi untuk ditabur. Roti itu untuk dimakan, bukan untuk ditabur. Nah, bagaimana kita tahu mana benih, mana itu roti? Saudara, di dalam setiap kita diberkati Tuhan, tidak hanya bicara keuangan, karena berkat berbicara banyak hal. Berkat diberikan, berkat berbicara tentang kesehatan, tentang umur panjang, tentang kekuatan, tentang karunia-karunia, tentang waktu, tentang kesempatan, bisnis, tentang harta. Semua itu adalah berkat Tuhan. Dan saudara dan saya ini adalah pengelola dari apa yang Tuhan telah berikan. Contohnya adalah pada waktu Tuhan memberikan saudara waktu 24 jam. Semua orang diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Kamu dan saya adalah pengelolanya. Apakah 24 jam itu kita pakai seluruhnya untuk kepentingan-kepentingan kita? Itu terserah kita. Tetapi kalau semua kita pakai untuk kepentingan kita, artinya kita menghabiskan semua waktu sebagai roti yang kita makan. Dan kita tidak menyisihkan sama sekali untuk benih ditabur. Nah, seberapa banyak dari berkat yang kita terima sebagai benih, itu tergantung saudara dan saya. Kalau saudara menganggap dari seluruh berkat yang Tuhan berikan, engkau ingin memberikan, engkau menyisihkan benihnya adalah 1% dari semua berkat, ya saudara akan menuai dari benih yang kamu tabur dari 1% itu. Atau saudara menyisihkan semua berkat 20% atau 10% atau 30% sebagai benih yang saudara tabur, itu semua adalah pilihan. Pilihan ada di tangan saudara. Saya memberikan contoh. Misalnya, kalau saya punya pohon mangga, lalu saya memanen buah mangga,
terserah kepada saya. Berapa benih yang aku tabur? Berapa benih yang akan saya tabur? Apakah semua akan saya makan? Atau ada yang saya buang-buang? Atau setiap mangga saya makan, benihnya saya tanam, itu terserah saya. Apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Seberapa banyak yang saya tabur, itu juga yang akan saya tuai. Sayalah yang menentukan apa yang akan saya tuai dan berapa banyak saya akan menuai. Itu tergantung kepada saya. Bagian Tuhan adalah memberi pertumbuhan. Saya pernah membagikan firman Tuhan di sini bahwa Alkitab berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Nah, bagian Tuhan memberi pertumbuhan. Bagian penanam benih adalah bagian kita. Seberapa banyak benih yang akan kita tanam juga tergantung kepada kita. Selama ini mungkin saudara hanya taunya, oh benih itu, benih dan roti yang kita makan itu adalah berkat keuangan, itu hanya salah satu. Saya contohkan, kalau saudara diberikan karunia Tuhan menjadi seorang musisi, sehingga saudara bisa menjadi seorang musisi di dunia sekuler, sebagai mata pencarian saudara di dunia sekuler itulah saudara akan mendapatkan uang. Saudara akan dibayar untuk setiap keahlian saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan bayaran lebih, maka saudara harus mengupgrade dirimu semakin profesional. Itulah berkat yang kamu terima. Nah, karunia-karunia itu adalah berkat Tuhan. Apakah engkau akan menikmati semuanya untuk kepentinganmu sendiri? Aku pengennya terkenal, aku pengennya terus di dunia sekuler. Ini kan karunia-karuniaku. Aku akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginanku. Itu artinya semua berkat yang Tuhan berikan kepada kamu hanya engkau makan semuanya sebagai roti yang mengenyangkan. Kamu makan sampai kenyang, tapi tidak ada yang kamu sisihkan sebagai benih. Tetapi kalau engkau seorang musisi, engkau dibayar tinggi di luar, tetapi kamu sisihkan juga untuk benih yang kamu harus tanam. Saudara memakai keahlianmu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau memakai keahlianmu untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan. Itulah benih. Mungkin pada waktu engkau pakai karuniamu untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk melayani, mungkin kamu tidak dibayar karena engkau melihat bahwa ini adalah benih. Karena benih itu kan harus mati pada waktu ditanam. Tetapi di luar, saudara bisa mendapatkan bayaran paling tinggi yang saudara bisa kejar. Seberapa besar engkau menginginkan mendapatkan bayaran, maka engkau harus mengupgrade dirimu semakin profesional. Tetapi ada yang kamu persembahkan sebagai benih, yaitu engkau untuk perlengkapi, untuk melayani, mungkin tanpa bayaran. Itulah benih. Kalau saudara seorang pengacara, engkau telah diberkati dengan keahlian sebagai pengacara, kembangkan karunia itu sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Karena Tuhan yang berkata bahwa kalau kamu mendapatkan 2, ya perluas, perbanyak itu. Kembangkan itu menjadi 4. Kalau engkau diberikan 5 talenta, kembangkan itu sampai 10. Tidak harus sampai 10. Bahkan kamu boleh mengembangkannya lebih dari 10. Mungkin dari 5 talenta engkau kembangkan sampai menghasilkan 20. 1 bisa menjadi 2 atau bisa menjadi 5. Kembangkan seluas-luasnya. Tetapi ada yang kamu persembahkan sebagai benih. Seorang pengacara yang sangat terkenal. Tetapi dia juga memberikan waktunya untuk membela perkara-perkara orang miskin yang tidak bisa membayar pengacara. Itulah benih. Engkau mendapatkan banyak dari seluruh waktu yang kau berikan. Engkau adalah pengacara yang banyak. Engkau adalah pengacara yang luar biasa. Engkau bisa menyisihkan dari semua keahlianmu, dari semua waktumu untuk memberikan pembelaan bagi orang-orang yang tertindas, yang tidak bisa membayar seorang pengacara. Itulah benih. Bukan berarti kemudian seluruh hidupnya membela orang miskin yang saudara tidak dibayar. Kalau Tuhan yang suruh saudara begitu, ya tidak apa-apa. Tetapi Tuhan kan tidak menyuruh saudara supaya seluruh hidupmu kamu tanam semuanya. Sama seperti orang yang punya 1 talenta ditanam
ditanam nggak berkembang lagi. Saudara perlu bijaksana. Ada yang menjadi roti, ada yang menjadi benih. Engkau bisa mengembangkan itu semuanya menjadi mata pencarianmu. Engkau diberkati dari dunia kepengacaraanmu, tetapi ada yang kau persembahkan, keahlianmu dan waktumu untuk membela perkara-perkara orang miskin. Mungkin kau mempersembahkan semua keahlianmu, 1% darinya, 10% darinya, sehingga engkau memberikan waktu semuanya di pengacara, tapi 10% dari seluruh waktu yang kamu punya adalah untuk membela orang miskin. Kalau engkau diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, engkau bisa memakai tubuhmu sendiri untuk kepentinganmu sendiri. Engkau bisa lari ke sana, lari ke sini, memberikan, engkau melakukan hobimu. Engkau merasa hidupmu adalah milikmu sendiri sehingga engkau bisa kendalikan segala sesuatu. Itu namanya engkau menganggap semuanya adalah roti dan semua adalah untuk kamu makan, untuk kamu nikmati sendiri. Tetapi kalau kita adalah orang yang bijaksana, tahu apa itu menabur, dan tahu mengasihi Tuhan, maka engkau juga akan memberikan kekuatan, bukan untuk kepentinganmu sendiri, tetapi memakai kekuatanmu untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk terjun menjangkau banyak orang. Itulah benih. Engkau bisa menjadi orang yang bisa main game seharian, engkau bisa lari sana lari sini, tetapi engkau memberikan hidupmu bukan untuk kepentinganmu sendiri. Engkau memberikan hidupmu, engkau bisa melakukan hobimu yang tidak melanggar dosa tentunya, tapi engkau juga memberikan waktumu untuk menguduskan dirimu, untuk memikul salib, untuk menyangkal diri, karena engkau ingin mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah benih. Demikian juga dengan keuangan. Kalau engkau telah diberikan Tuhan dengan keuangan kekayaan, engkau tidak menghabiskannya sendiri untuk kepentinganmu. Kalau engkau memakainya untuk kepentinganmu sendiri, itulah yang namanya engkau memakan seluruhnya sebagai roti. Tetapi kalau engkau tahu arti menabur, karena Alkitab mengajar tentang menabur, ada prinsip tabur tuai. Seberapa banyak yang kamu tabur, seberapa banyak itu juga yang akan kamu tuai. Jenis apa yang kamu tabur, jenis itu juga yang kamu tuai. Kalau kamu tidak pernah menabur, kamu tidak akan menuai. Kalau kamu tidak pernah menabur benih apel, jangan pernah berharap kamu akan menuai apel. Seluruh keuangan yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau makan semua untuk kepentinganmu, atau ada yang kau sisihkan sebagai benih. Mungkin 1%, 20%, 10%, atau 30%, bahkan 50%. Itu terserah kamu. Tetapi yang penting dalam kehidupan kita, jangan pernah lupa, jangan memakan semuanya. Karena di antara yang Tuhan beri, kamu harus bijak. Harus ada yang kamu jadikan benih untuk ditabur. Oh, dari sekian berkat ini, aku sisihkan 10% dari semuanya. 10% itu akan kubagi-bagi. Aku akan memberkati hamba Tuhan yang telah memberkati aku dengan firman-Nya sehingga aku bertumbuh. Kedua, aku akan memberkati gereja di mana aku digembalakan. Aku akan memberi kepada orang-orang miskin sebagai benih. Berikutnya adalah, aku akan menabur benih dan memberkati orang-orang yang telah memberikan waktunya untuk melayani aku. Orang-orang yang melayani konseling, orang-orang yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan dan mengkonseling saya, melayani saya pelepasan, orang-orang yang memberikan waktunya datang ke rumahku untuk mengunjungi, untuk mendoakan rumah dan sebagainya, aku akan memberkati mereka. Itulah benih. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi apa yang kamu tabur itu adalah benih. Saudara, mungkin setiap kita diberikan Tuhan waktu 24 jam. Semua orang sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Setiap orang adalah pengelola untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Kamu memakai seluruh waktumu 24 jam untuk kepentinganmu sendiri, atau ada yang kamu sisihkan sebagai benih. Ada orang-orang yang memsisihkan waktunya sebagai benih yang dia akan tanam 24 jam waktu. Kalau saudara bijaksana, saudara tahu ada benih yang harus saudara tabur, saudara tanam untuk Tuhan, kepada Tuhan. 24 jam. Mungkin saudara berkata, mungkin saudara mengambil 10% dari waktumu. 2 jam 40 menit. Mungkin saudara tidak bisa 2 jam 40 menit dipakai untuk berdoa, pujian penyembahan,
mendengarkan khotbah, untuk melayani, untuk perkara-perkara yang rohani. Itulah benih. Tidak harus 2 jam 40 menit doa semua, karena gak semua orang bisa 2 jam 40 menit untuk berdoa. Tetapi di dalam satu hari, mungkin pagi saudara berdoa 30 menit, malam 30 menit, dan sepanjang perjalanan, mungkin saudara selalu bercakap-cakap dengan Tuhan 5 menit, 10 menit, atau 1-2 menit, tetapi terus menerus. Smith Wigglesworth berkata, aku tidak pernah berdoa melebih dari 15 menit, yang artinya dia tidak pernah berdoa berdiam diri di kaki Tuhan 15 menit di kamar, lebih dari 15 menit di kamar, dia 15 menit aja doanya. Tapi setelah amin dan keluar dari kamar, dia tidak pernah berhenti berdoa, dia terus berdoa. Jadi dalam 2 jam 40 menit, saudara bisa bagi itu dalam satu hari, saudara 2 jam 40 menit. Aku pakai sebagai benih yang aku tanam. Aku pakai untuk mendengarkan khotbah. Aku pakai untuk membaca Alkitab. Aku pakai untuk pujian penyembahan dan doa. Aku pakai untuk melayani Tuhan. Itulah benih. Jadi seluruh berkat yang kita terima, engkaulah pengelolanya. Mana yang bisa kamu nikmati untuk kepentinganmu sendiri? Mana yang kamu harus tanam sebagai benih? Makanya Alkitab berkata begini. Di dalam kitab Matius 7 ayat 12 berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang artinya ini adalah benih. Segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak akan menuai apa yang tidak kamu tabur. Itu sebabnya taburlah. Contoh, ada orang-orang yang selalu menabur yang jelek. Dia cuek kepada orang lain, dia tidak peduli dengan orang lain, sehingga dia tidak bisa berharap untuk orang peduli kepada dia. Kalau masih ada orang yang peduli, itu adalah kemurahan. Tapi jangan menjadikan kebiasaan. Ada dulu orang yang memberikan nasihat kepada seseorang. Kalau ada orang yang meninggal, ya kamu hadir. Kalau kamu diundang ke pernikahan, ya usahakan untuk kamu hadir. Kalau kamu ada acara-acara perkabungan, kamu hadir. Ada orang yang sakit, kalau kamu bisa mengunjungi, kunjungi. Karena kalau tidak, suatu saat kamu dalam kesusahan, mau kamu mungkin waktu mati, tidak ada satu orang pun yang akan mengunjungi kamu. Karena kalau kamu tidak melakukan, mungkin kamu mati atau keluargamu atau saudaramu mati, tidak ada dari teman-temanmu yang akan mengunjungi. Atau pada waktu atau pada waktu kamu dalam kesusahan atau dalam keadaan di rumah sakit, tidak ada satu orang pun yang akan mengunjungi kamu. Karena kamu tidak bisa mengharapkan untuk mendapatkan apa yang tidak pernah kamu tabur. Jadi, di dalam kehidupan kita, kita harus belajar menyisihkan baik karunia, baik talenta-talenta, baik waktu, baik itu harta, baik itu kesempatan. Semuanya itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Dan semuanya di dalamnya ada benih yang perlu kita tabur. Ada seorang psikiater yang begitu luar biasa. Dia menangani orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental, mungkin depresi, mungkin dalam keadaan stres, gangguan bipolar, dan sebagainya. Dia menangani dari para pengusaha, orang-orang paling kaya, dan sebagainya. Orang-orang kaya banyak yang dia melayani banyak pasien, dan dia dibayar mahal karena keahliannya. Tetapi dia menyisihkan waktunya juga untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, supaya mereka nanti mengerti bagaimana cara melayani jemaatnya yang mengalami gangguan mental, bagaimana mengkonseling mereka dan sebagainya, dan dia melatihnya tanpa bayaran. Itulah benih. Karena benih harus mati. Tapi bukan berarti seluruh hidupnya memperlengkapi tanpa bayaran. Dia harus tahu ada roti, ada benih. Yaitu dia harus menikmati hasil dari jerih lelahnya. Yaitu dia bisa mengembangkan karunianya atau pekerjaannya atau talentanya sebagai seorang psikiater, dan dia dibayar mahal untuk melayani orang-orang yang mengalami gangguan mental. Tetapi dia juga memakainya memperlengkapi para hamba Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan itu melayani jemaatnya, dan dia memperlengkapi dengan gratis.
itulah benih. Jadi, kita mulai bijaksana. Tulis di chat, semua berkat Tuhan, aku yang menentukan mana roti, mana benih. Dan aku yang menentukan seberapa banyak benih yang bisa aku tanam dan seberapa banyak berkat Tuhan sebagai roti yang boleh aku makan. Jadi paham di sini, saudara adalah pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Mengelola waktu, mengelola semua keahlian saudara, mengelola setiap kesempatan, mengelola kekayaan saudara, mengelola waktu saudara, semua ada di tangan saudara. Dan firman Tuhan berkata, siapa dapat dipercaya dalam perkara kecil, akan dipercaya dalam perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau luar biasa dahsyat. Tolong kami supaya kami dapat menjadi pengelola-pengelola yang bijaksana. Sehingga kami tahu mengelola seberapa banyak yang bisa dinikmati, seberapa banyak yang harus aku tanam sebagai benih. Sehingga kami menjadi pengelola-pengelola yang dapat Engkau percaya. Firman-Mu berkata, orang yang dapat dipercaya dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Pimpin kami, berikan kami hikmat supaya kami tidak menjadi orang yang serakah. Biarlah dalam kehidupan kami banyak orang diberkati. Biarlah dalam hidup kami, biarlah melalui hidup kami, gereja juga diberkati. Pakai hidup kami untuk memperlengkapi jemaat. Pakai kami untuk menjadi berkat. Pakai kami untuk memperlengkapi. Pakai kami untuk menjadi partner-partner-Mu yang dapat Engkau percaya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkati semua yang saat ini hadir, berkati semua yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah firman ini menjadi rema dan menjadi daging untuk semua yang mendengarkan. Berkati semua orang, tidak hanya memberkati Tuhan Yesus secara finansial, tapi lebih daripada itu berkati dengan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan berkati mereka dengan pengurapan. Berkati anak-anak-Mu ini dengan anugerah penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa nanti malam ada ibadah worship night jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan besok pagi kita ketemu lagi di Mesbah Doa jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan share kepada teman-teman, supaya saya semakin bersemangat untuk terus membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala hormat, pujian syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu.